彩铃，黑角玉一趟。别想让我给你当。杜宗，这个女人，她怎么会出现在这儿？没想到，又要救我，又对我这么不客气，这要是这家伙突然出现，韩风这个混蛋现在要……恶心的。 Tubuh Xiao Yan perlahan mendarat di puncak gunung belakang. Dia memandang Yao Lao, yang duduk di atas batu besar dan tersenyum padanya. Sambil menyatukan tangannya, dia berkata, "Kami telah memenuhi harapan kami." Feng Zunze di samping tanpa sadar menghela nafas ketika dia mendengar kata-kata Xiao Yan ini. Dia mengangkat jempol ke arah Xiao Yan dan tertawa, "Bagus. Apakah kamu baik-baik saja?" Yao Lao tersenyum bertanya. Dapat diringkas setelah penuh kejutan tetapi tidak berbahaya. Xiao Yan menyebar tangannya dan meringkas masalah ini di dalam jasadnya. Ini adalah Hall of Soul lagi. Yao Lao mengangguk sedikit. Rasa dingin melonjak di matanya. Xiao Yan tersenyum. Dia menjentikan jarinya dan sebuah kotak kayu muncul di tangannya. Setelah itu, kotak kayu itu tergantung di langit sebelum dengan lembut mendarat di depan Yao Lao. Itu secara otomatis dibuka. Cahaya emas keluar dari itu sebelum mengungkapkan bayi itu seperti buah emas di dalam kotak. Itu memang buah jiwa bayi. Terlebih lagi, itu adalah buah hati buah emas berkualitas terbaik. Bahkan dengan ketenangan Yao Lao, matanya tanpa sadar menunjukkan kegembiraan ketika dia melihat buah emas ini. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. The Soul Baby Fruit memiliki dua kelas. Mereka adalah buah hati jiwa kelas perak dan kelas emas jiwa buah bayi. Yang pertama memiliki kualitas yang lebih rendah sedangkan yang kedua memiliki efek obat yang lebih kuat. The Soul Baby Fruit yang ditemukan Xiao Yan di dalam hutan kuno adalah tipe yang terakhir. Dengan buah hati yang berwarna emas ini, ada kemungkinan bahwa itu semua esensi aura spiritual yang telah kamu habiskan akan sepenuhnya diisi ulang. Feng Zunze membelai janggutnya dan tertawa. Aku tidak terlalu yakin tentang hal ini, namun, pacar kecil kamu itu mungkin menyadari beberapa berita. Yao Lao menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Semakin dia bersentuhan dengan Hall of Soul, semakin dia merasakan keanehan dan keanehan faksi ini yang terjalin di seluruh benua. Sun Erhu. Xiao Yan mengangguk sedikit. Aku hanya dapat memberitahu kamu sebanyak ini. Namun, terlepas dari bagaimana hubungan antara kamu dan Hall of Soul akan menjadi, guru akhirnya akan berdiri di belakang kamu, bahkan, jika aku harus mempertaruhkan kehidupan lama aku ini. Yao Lao tersenyum sedikit. Dia menepuk bahu Xiao Yan. Setelah itu, dia memegang kotak kayu itu, meletakkan tangannya di belakangnya dan perlahan berjalan menuruni gunung. Xiao Yan tersenyum saat dia melihat punggung Yao Lao dan Feng Zunze. Dia menghirup nafas panjang dan melihat ke arah langit. Sebuah tekad berangsur-angsur naik ke wajahnya. Melihat botol giok ini, binatang kecil salju putih di dada Xiao Yan segera mengeluarkan tumbuh. Saat ini, ekspresi kulit pohon kecil itu sangat lamban. Bahkan bulunya menjadi lebih pucat. Botol batu giok dimiringkan dan cairan perak perlahan menetes ke bawah. Akhirnya, mendarat di kolam renang. Segera, suara mendesis menusuk telinga dipancarkan. Setelah cairan itu diteteskan ke dalamnya, gelombang riak energi yang sangat murni segera menyebar dari dalam kolam. Iya nih. Wajah Qin Ling merah saat dia mengakui suara seperti semut. Setelah itu, dia cepat-cepat menanggalkan pakaiannya. Dengan cipratan, dia melompat ke kolam kecil dengan sikap gesit. Xiao Yan menoleh hanya setelah mendengar suara itu cipratan air.
Tatapannya memandang ke arah kolam, hanya untuk melihat Qinling hanya mengungkapkan kepalanya di atas air. Rambut panjangnya menjadi basah dan menempel di wajahnya, menambahkan pesona memikat padanya. Xiao Yan menjadi berhati-hati setelah kebrutalan itu muncul sesaat. Tubuhnya dengan cepat ditarik kembali dan matanya juga buru-buru berpaling dari tato itu. Xiao Yan akhirnya menghela nafas lega karena menghilangnya perasaan brutal secara bertahap di dalam hatinya. Dia ragu-ragu sejenak sebelum matanya sekali lagi dengan hati-hati berbalik ke arah punggung Qinglin. Kali ini, bagaimanapun, dia jauh lebih berhati-hati. Dia mengunci pikirannya dan api ungu coklat perlahan menyebar dari dalam tubuhnya. Xiao Yan merajut alisnya dengan erat. Namun, dia masih bingung sesaat kemudian. Bentuk aneh ini, bahkan Nine Serene Deep Ground Pithon tidak terlihat seperti ini, bukan? Xiao Yan hanya bisa tanpa daya menggelengkan kepalanya dan menekan keraguannya di dalam hatinya setelah berpikir untuk waktu yang lama dengan cara yang sia-sia. Ketika Qinglin bangun, dia bisa bertanya padanya. Dia harus menyadari situasi yang sebenarnya. Pikiran ini terlintas di hati Xiao Yan dan dia juga berhenti pikiran sia-sia ini. Dia melirik warna di dalam kolam dan sekali lagi mengeluarkan botol giok kecil dari storage ring-nya. Dia menuangkan cairan merah pucat dari dalam. Mencoba untuk benar-benar mengeluarkan racun kantung jantung Kaisar Pithon dari tubuh Qinglin melibatkan proses yang cukup rumit. Untungnya, Xiao Yan saat ini dianggap sebagai guru alkemis sejati. Air kolam merah yang redup terus mengeluarkan gelembung-gelembung air di dalam kolam. Udara panas naik dan orang samar-samar dapat melihat sosok anggun yang indah. Xiao Yan dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Apa yang terjadi? Ekspresi Xiao Yan berubah sedikit. Dia buru-buru berdiri dan matanya berhenti di kolam yang tertutup kabut. Kegiatan itu dipancarkan dari tempat itu. Xiao Yan menyipitkan matanya. Dia menatap tajam ke bagian dalam kolam. Triple J Green Snake Flower murid? Hati Xiao Yan menegang segera setelah melihat penampilan mata iblis. Engah! Tubuh Xiao Yan baru saja ditarik kembali ketika mata setan itu tiba-tiba meledak. Sosok raksasa bergegas keluar dari dalam kolam. Ini menerkam ke arah Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat. Xiao Yan segera menghirup nafas udara dingin saat dia melihat sosok besar yang menerkam. Itu adalah ular raksasa yang memiliki 9 kepala ular ganas. Tubuh kepala ular berwarna merah gelap. Setelah munculnya warna hijau giok itu, tubuh besar dari 9 kepala ular tiba-tiba meletus menjadi gelombang cahaya yang kuat. Tubuhnya juga menyusut dengan cepat. Dengan segera, itu berubah menjadi tubuh kecil yang dengan kasar jatuh dari udara. Tubuh Xiao Yan melintas ketika dia melihat tubuh Qinglin jatuh. Dia meraih pinggang kecil Qinglin. Perasaan tanpa tulang itu menyebabkan jantungnya berfluktuasi sedikit. Xiao Yan tercengang. Dia telah mendengar tentang ular surga kuno. Dikabarkan bahwa ini adalah salah satu nenek moyang kuno Magical Beast ular. Ini adalah ular surga kuno yang bermutasi. Aku juga tidak sadar mengapa seperti ini. Ketika aku tiba di dataran tengah saat itu, aku secara tidak sengaja memasuki pegunungan kuno dan menemukan kerangka ular surga kuno. Dalam keingintahuan aku akhirnya menggunakan Triple Jade Green Snake Flower murid. Jika ular surga kuno ini memiliki tubuh, aku memang tidak akan dapat mengendalikannya. Namun, orang ini hanyalah roh. Selain itu, aku tidak mengambil inisiatif untuk mengendalikannya. Surga menelan Pithon. Racun dalam tubuhmu seharusnya sudah diselesaikan kan? Xiao Yan menggelengkan kepalanya, melirik Qinglin dan bertanya. Xiao Yan melambaikan tangannya. Dia membalikkan tubuhnya dan berjalan menuju pintu keluar gua. Yao Lao duduk di kursi pemimpin di aula besar yang luas. Matanya tertutup. Xiao Yan, yang telah menerima berita itu, buru-buru berjalan ke aula besar. Matanya melirik Yao Lao di kursi pemimpin. Dengan kemampuannya saat ini, Xiao Yan secara alami mampu merasakan perubahan kekuatan spiritual Yao Lao saat ini. Dengan segera, dia berbicara dengan nada gembira. Yao Lao perlahan membuka matanya. Dia menatap Xiao Yan, yang dengan cepat berjalan sebelum tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Dia berkata, efek jamu kelas emas jiwa buah bayi tiba-tiba kuat. Esensi aura esensi aku sekali lagi pulih ke puncak. Kalau begitu masalah memperbaiki tubuh bisa dimulai kan? Xiao Yan berbicara agak cemas.
Menyempurnakan tubuh masih membutuhkan berbagai bahan berbeda, Yao Lao tersenyum menjawab. Kamu dapat yakin. Murid ini telah mengumpulkan semua bahan ini selama tahun-tahun ini. Xiao Yan tersenyum berkata. Dia menjentikkan jarinya dan botol batu giok muncul di tangannya. Sebuah pil obat mata naga besar berputar dan menetes. Sebuah aroma pil yang sangat kaya, tidak mungkin untuk pulih, menyebar dari dalamnya. Hal ini menyebabkan pikiran seseorang menjadi kuat. Ini, pil obat tingkat 8? Kejutan langsung muncul di mata Feng Zunze saat dia berkata ketika dia melihat pil obat. Ya, selain itu adalah pil obat tingkat 8 yang telah mengalami 5 pil lightning. Yao Lao mengangguk pelan. Dia segera mengungkapkan jumlah warna pil-pil yang dialami pil obat ini. Segera, dia melihat Xiao Yan dengan senang dan berkata, keterampilan alkemis kamu tidak diabaikan selama tahun-tahun ini. Haha, orang tua, kamu dapat yakin tentang hal ini. Iya nih. Setelah memutuskan dengan Yao Lao pada waktu untuk memperbaiki tubuh, Xiao Yan kembali ke tempat tinggalnya karena terlambat. Begitu dia kembali ke kamarnya, dia duduk di tempat tidur dan merenung sejenak. Dia membalik tangan dan 3 tulang rusuk putih giok muncul di telapak tangannya. 3 tulang rusuk secara alami orang-orang yang Xiao Yan telah robek dari kerangka. Di dalamnya menyembunyikan rahasia teknik Dou kelas Tian. Namun, sejak dia kembali ke Falling Star Pavilion, dia belum hati-hati mengamati itu karena dia dengan sibuk mengeluarkan racun dari King Lin. Xiao Yan mengepalkan tangannya setelah dia berpikir seperti ini. Api ungu coklat melengkung dan naik dari telapak tangannya. Setelah itu melilit 3 tulang rusuk putih seperti giok. Suhu yang menakutkan dengan cepat menyebabkan udara di dalam ruangan menjadi kering. Api yang menakutkan menggigil panggang tulang. Namun, tulang yang tampaknya lemah ini tidak bergerak sedikit pun. Suara aneh dari cairan yang mengalir tiba-tiba keluar dari ruangan yang sunyi. Mata Xiao Yan yang tertutup rapat juga perlahan dibuka pada saat ini. Xiao Yan bergumam pelan. Dia ragu sesaat sebelum menghirup nafas yang dalam dari udara yang agak kering. Tangannya dengan lembut diperpanjang. Mendesis. Cairan emas gelap melilit tangan kanan Xiao Yan. Perasaan tertekan menjadi semakin intens. Tepat ketika Xiao Yan berpikir bahwa itu tangannya akan ditekan sampai hancur, rasa sakit yang hebat tiba-tiba terhenti. Sebuah ledakan terdengar jauh di dalam pikiran Xiao Yan. Jiwanya juga gemetar intens pada saat ini. Segera, tatapannya sedikit demi sedikit menjadi buram. Pada saat dia pulih, dia menemukan bahwa dia berada dalam dunia misterius. Ruang ini tidak terlalu besar dan juga tidak ada kekuatan kehidupan sekecil apapun di ruang kosong ini. Mata Xiao Yan menyapu sedikit. Setelah itu, mereka tiba-tiba berhenti di suatu tempat di ruang kosong. Sosok yang sangat biasa berdiri dengan tangan di belakangnya di tempat itu. Xiao Yan pada dasarnya tidak dapat merasakan bahkan sedikit pun aura atau jejak douki dari tubuh itu. Sikap itu seolah-olah dia hanyalah orang normal. Namun, perasaan yang dia dapatkan dari penglihatannya menyebabkan hati Xiao Yan menjadi semakin serius. Bagaimana bisa orang biasa muncul di tempat misterius semacam ini? Jika dia menebak dengan benar, angka ini harus menjadi pemilik sebenarnya dari sisanya. Setelah suara tenang itu perlahan terdengar, cahaya samar tiba-tiba meletus dari tubuh sosok itu. Sukacita tiba-tiba melonjak dalam mata Xiao Yan ketika dia melihat adegan ini. Dia buru-buru memfokuskan pikirannya dan dengan tegas mengingat rute energi di dalam pikirannya. Telapak tangan jatuh dan energi yang menakutkan segera menyapu seperti badai. Sebuah lingkaran cahaya berwarna hitam yang sangat besar sekali lagi terbentuk di bawah telapak tangan manusia itu. Lingkaran cahaya terbentuk. Suara samar tiba-tiba bergema dalam pikiran Xiao Yan seperti guntur. Sosok itu juga perlahan-lahan memudar dalam lingkaran cahaya hitam gelap. Akhirnya, itu benar-benar lenyap. Sosok terakhir yang ditinggalkan seorang elit Dou Sheng di dunia ini menghilang dengan cara ini. Xiao Yan mengangguk pelan. Mata Xiao Yan yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka di kamarnya. Nafas yang keruh perlahan mengikuti tenggorokannya sebelum dihembuskan. Dia bergumam, Shen Shaohua. Xiao Yan bergumam sedikit sebelum dia benar-benar terbangun beberapa saat kemudian. Matanya melihat ke arah tangan kanannya dan melihat bahwa itu tangan kanan ini saat ini memiliki cahaya emas gelap samar yang tampak seperti logam.
Mata Xiao Yan samar-samar berisi tarian panas di dalamnya. Kekuatan telapak tangan ini adalah sesuatu yang secara pribadi dia saksikan di dalam sisa-sisa kuno saat itu. Cukup sejumlah ahli yang hadir telah mati di bawah telapak tangan ini. Jika bukan karena kelompok Xiao Yan telah melarikan diri dengan cepat, kemungkinan hasilnya akan sulit diprediksi. Hati Xiao Yan sangat diidamkan di Great Heaven Chreation Palm pada hari itu. Apa benar-benar kelelahan Douki yang menakutkan? Dengan peningkatan jumlah Douki berkumpul di telapak Xiao Yan, cahaya keemasan gelap juga menjadi semakin kuat. Setelah secara pribadi menggunakan Great Heaven Chreation Palm ini, Xiao Yan akhirnya selesai memahami terornya. Segera, ekspresinya berubah sedikit. Ini adalah pavilion bintang jatuh. Ada sesepuh dan murid-murid dari Falling Star Pavilion di sekeliling kamarnya. Jika telapak tangan ini dilepaskan, sepertinya tidak ada kehidupan yang tersisa dalam radius 100 meter. Keringat dingin muncul di dahi Xiao Yan ketika dia merasakan ini. Xiao Yan tersenyum sedikit setelah menggosok tangan kanannya dengan lembut.